semuanya, welcome back again di Astrid YouTube channel Pasutri Indonesia Belanda. Yes. Oke, hari ini kita ketemu lagi di vlog video yang baru. Sebenarnya topiknya agak sedikit menyedihkan. I'm so sad harus bikin vlog ini, tapi ya aku pikir lagi bahwa kayaknya ada bagusnya juga gitu kalau kita bisa share. Sebenarnya paling enak sih kalau misalnya aku bisa live gitu ya di momen yang saat ini pas banget gitu. Jadi kita bisa saling sharing gitu, bisa memberikan support satu sama lain dengan keadaan saat ini yang melanda dunia mengenai virus corona gitu ya. Ya, tapi karena koneksi internet belum siap di rumah Astrid, jadi aku belum bisa live hari ini. Jadi aku hanya bisa sedikit sharing ke kalian mengenai keadaan uh, di belahan Belanda gitu ya, di negara Belanda ini dengan virus yang mewabah saat ini seperti apa. Aku nggak ngerti karena setiap negara pasti juga punya apa sih yang namanya tindakan preventif atau pencegahan gitu ya, biar nggak semakin meledak gitu penularannya gitu, atau ada hal-hal lain yang setiap negara punya kebijakan sendiri gitu ya. Dan hari ini Astrid mau sharing ke kalian semua mengenai situasi saat ini mengenai virus corona di Belanda seperti apa gitu. Untuk lebih detailnya nanti Astrid akan berbicara langsung sama kalian, tapi Astrid mau promosi dulu. Jadi buat kalian yang baru nonton video ini gitu ya, atau yang sekedar dapat informasi gitu, ada YouTuber baru nih dari Indonesia yang stay di Belanda, merantau di Belanda gitu. Boleh deh bantu ya kalian untuk bisa subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Makasih banget yang sampai saat ini udah dukung YouTube channel aku gitu ya, biar semakin berkembang. And don't forget to aktifin loncengnya, diklik aja tuh loncengnya, share kalau perlu kamu share, dan juga komen kalau misalnya kalian komen mengenai video ini atau request video-video lain yang ingin dibuatkan gitu seputaran Belanda yang belum kalian ketahui, yang mungkin aku tahu gitu, yang bisa aku bikinkan video untuk kalian. And of course don't forget to like alias klik jempolnya. Oke. Jadi langsung aja Astrid mau ngobrol soal virus corona. Yang kalian juga udah tahu sih sebenarnya virus itu berawal dari mana gitu kan, dari Cina, dan ternyata perkembangannya sendiri sudah sampai saat ini sudah sampai kemana-mana di belahan dunia gitu ya. Termasuk di Belanda yang tadinya dari Asia sudah sampai di Eropa Barat, Belanda dan sekitarnya. Jadi kalau info yang Astrid ketahui sampai saat ini memang yang paling di belahan Eropa sendiri yang paling banyak gitu, yang besmetinya alias penularannya yang paling kuat gitulah, kalau di kode itu yang paling tinggi gitu ya, itu ada di negara Italia. Jadi ada beberapa setelah itu, kurang lebih 1 minggu yang lalu gitu ya, Astrid pernah dengar dari kolega Astrid, jadi teman kerja Astrid gitu, yang suaminya itu kerja di pabrik gitu. Dia sampai bilang sama Astrid seperti ini, gila, kenapa gila, aku bilang gitu kan. Ya, di perusahaan suami gue, kalau misalnya ada orang yang ada orang yang liburan di Italia gitu, boleh liburan di Italia, tapi setelah balik dia harus dikarantina selama 14 hari gitu, nggak boleh kerja. Nah, kalau misalnya yang memang salarinya tergantung kontraknya gitu ya, selama 14 hari itu nggak dikasih gaji gitu. Gila, padahal kan harus bayar segala macam di tiap bulan ya gitu. Apalagi kalau yang namanya tinggal di Belanda kan biaya hidup mahal banget, sampai yang kayak gitu. Beneran, iya beneran. Terus anak aku juga ini, aku kan kerja, suami aku kerja, kadang anak itu nggak ada yang jaga gitu kan. Sedangkan dia kan oma opanya jauh, yang satu ada di Asia, yang satu lagi ada di Inggris gitu kan. Nah, kalau pas dua-duanya lagi kerja kayak gitu, anaknya kan nggak ada yang ngomong tuh. Kalau di Indonesia kan gampang ya gitu ya ngomong. Kalau di sini biasanya kalau nggak kayak gitu titipin tetangga atau apa. Kalau di Indonesia, kalau di sini nggak bisa. Kalau memang benar-benar nggak ada yang jaga, biasanya lari ke penitipan anak gitu. Jadi kayak tempat untuk penitipan anak kayak gitu. Dan di penitipan anak itu ini
streng banget peraturannya. Emang apa peraturannya? Aku bilang gitu. Ya kalau misalnya anak aku udah kelihatan verkouden gitu, kayak demam atau udah nggak enak badan gitu ya, dia udah nggak mau nerima. Enak penitipan anak itu udah bilang nggak, pokoknya nggak bisa dititipkan lagi sampai benar-benar anak itu sembuh gitu. Itu 1 minggu yang lalu, sebelum pemerintah di Belanda sendiri menetapkan tindakan yang benar-benar keras, yang mungkin ada pro kontra, tapi ya itu memang yang pilihan yang terbaik yang sudah dipikirkan atau sudah diteliti oleh para ahli untuk menekan penularan yang semakin meledak gitu ya di Belanda ini, yang penduduknya udah lebih dari puluhan juta gitu. Dan hal yang lebih ya mungkin untuk beberapa orang sangat membosankan, untuk beberapa orang sangat merugikan pasti gitu. Tapi ini adalah tindakan yang best of the best pemerintah Belanda bisa lakukan. Aku nggak tahu ya untuk negara lain seperti apa gitu. Jadi tindakan yang pemerintah Belanda lakukan itu dari hari Minggu kemarin, itu hari Minggu tanggal 15 Maret gitu. Pemerintah menetapkan bahwa untuk semua perusahaan. Jadi sebelum itu sih, sebelum hari itu nanti ada lagi ceritanya. Aku mau bilang yang ini dulu. Jadi tanggal 15 Maret itu sudah menentukan untuk semua horeca. Jadi horeca itu hotel, restoran, catering, itu harus tutup selama 3 minggu. Dan itu wajib. Jadi aku sempat ngobrol sama bos aku, karena bos aku kan bergerak di bidang horeca, restoran gitu ya. Dan mulai hari Minggu itu pukul 6 sore diwajibkan untuk tutup 3 minggu sampai 6 April 2020. Jadi kurang lebih 3 mingguan gitu. Terus aku tanya tuh sama bos aku, Mbak, terus gimana kalau maksudnya misalnya Mbak nggak mau ngikutin peraturannya kayak gitu, aku bilang gitu kan. Terus bos aku bilang, ya kalau aku nggak ngikutin aturannya aku harus bayar buta alias denda yang lebih besar, Astrid. Jadi mau nggak mau memang tutup horeca. Dan aku juga sempat lihat beberapa informasi gitu, kayak misalnya Pret Park itu kayak Ancol gitulah kalau di Jakarta gitu ya, Pret Park yang paling terkenal di Belanda, yang deket juga dari provinsi sini, itu juga tutup. Terus Disneyland Paris aku juga lihat itu juga tutup. Jadi memang benar-benar ya ini tindakan yang paling bagus, yang tepat gitu, yang untuk menekan besmeting alias penularan virus corona ini. Dan this is bisa dibilang bencana yang sangat menyedihkan untuk semua pihak, untuk semua dunia. But kita berdoa bersama-sama sih, semoga hal seperti ini, maksudnya bisa dibilang bencana sakit gitu ya yang melanda dunia ini, semoga segera mereda. Para ahli juga bisa menemukan obat atau vaksinnya segera gitu. Dan yang sakit, keluarga yang ditinggalkan karena virus ini gitu, karena penyakit ini, semoga bisa lebih tambah kuat gitu ya. Buat kalian yang sedang sakit pun, semoga kalian punya semangat yang tinggi untuk tetap menjalani treatment yang memang harus dilakukan untuk supaya kalian bisa lebih baik, sembuh, dan tidak sakit lagi atau terjauhkan dari virus ini gitu. Buat kalian yang sudah sehat, tidak terkena dengan paparan virus ini, semoga tetap stay health gitu aja. Dan jangan lupa, mungkin buat kalian beberapa yang sudah kayaknya semuanya juga udah tahu bahwa di sini pun sudah diwejang gitu, kalau misalnya nggak benar-benar yang namanya harus keluar gitu, harus keluar dari rumah, stay aja di rumah. Memang sih boring, kayak aku juga 3 minggu ini harus libur, dan I don't know what I must to do gitu. Aku sendiri juga belum punya baby gitu, tapi beruntungnya sih suami aku tetap kerja gitu ya, karena dia nggak bergerak di bidang horeca, kerja, tapi mungkin kadang kerjanya nggak sepadet seperti biasanya, lebih sering pulang gasik kalau di bahasa Jawa itu early gitu ya, lebih fruger, eerder, lebih awal gitu. But ya beruntung karena dia masih punya aktivitas gitu dibandingkan aku yang setiap hari kadang harus
Ya, I don't know what I must to do lagi yang harus aku lakukan ya di rumah. Yang aku bisa lakukan sebenarnya ya tetap thinking positif sih, seperti mungkin bersih-bersih rumah, masak ala kadarnya, walaupun agak sedikit boring, tapi aku harus tetap support tindakan pemerintah ini untuk membuat besmeting alias penularan virus corona ini menurun gitu. Terus kalau bicara lagi soal situasi di luar sana gitu, apakah tetap rame gitu seperti biasa, tetap lalu lalang lalu lintas, terus bagaimana dengan supermarket dan lain sebagainya, terus aktivitas di atau hal-hal apa aja yang sulit didapatkan gitu. Karena aku kan sempat komunikasi sama keluarga yang di Indonesia, sama saudara-saudara aku, sedulur lah gitu ya. Itu gimana situasi kondisi di Indonesia gitu, apakah sama juga restoran ditutup gitu aku, atau seperti apa gitu. Mereka bilang sulit banget, yang namanya harus cari masker gitu, harus cari antiseptik buat tangan gitu. Apakah sama juga dengan situasi di Belanda, terus kemana-mana mereka keluar harus pakai masker gitu ya. Kalau di sini aku bilang di sini teman-teman aktivitas maksudnya orang yang mau keluar gitu tetap biasa aja gitu, karena situasi masih dingin ya tetap aja pakai jaket, pakai shawl gitu, karena kan musim perubahan dari winter ke musim semi gitu, masih keadaan dingin temperaturnya. Itu biasa, seperti biasa mereka di sini kita tidak menggunakan masker, jadi yang namanya stok masker atau sulit menemukan masker di sini tidak memakai sama sekali hal tersebut kalau di luaran gitu ya. Terus bagaimana dengan antiseptik? Kalau misalnya mau beli antiseptik di sini kan gampang banget, karena di sini sebenarnya dianjurkan hanya kalau misalnya kita keluar gitu ya, terus balik ke rumah, kalau bisa sesering mungkin melakukan cuci tangan gitu, itu udah cukup gitu. Terus gimana sih kalau dengan kondisi belanja gitu ya? Kondisi belanja kayak terakhir kemarin aku belanja di supermarket, ya bukan supermarket, makanya toko biasa gitulah. Itu aku pas di kasa gitu agak sedikit tertegun gitu, karena di situ ada papir gitu, ada kertas yang bertuliskan kalau kamu bisa bayar PIN gitu, dianjurkan untuk bayar PIN, karena kalau bayar PIN di sini kan tinggal di scan gitu aja, jadi kadang nggak usah harus kita drop PIN kan, nggak harus menekan PIN kita gitu, cukup dengan di PIN gitu aja udah terbayar gitu kan, sistemnya di sini seperti itu. Tapi kalau misalnya pun memang nggak, ya memang harus bayar kontan alias cash gitu ya boleh, tapi ya itu tadi kita nggak boleh saling bersentuhan, karena uang itu kan juga perantara, bisa jadi perantara virus kotor gitu ya. Jadi ya cuman dikasih gitu doang, pengembaliannya gitu tarik ya. Itu tadi yang ku bilang bahwa setelah dari luar kalau bisa harus tetap cuci tangan, lakukan aktivitas apapun cuci tangan kayak gitu. Ya seperti itu sih teman-teman, kurang lebih situasi atau keadaan yang ada di Belanda seperti ini. Jadi kemarin terakhir update itu pokoknya semua vergaderingan jadi kayak perkumpulan gitu, kalau bisa ditutup, ditunda. Kayak sebenarnya tanggal 15 Maret itu kemarin itu ada karnaval gitu ya, karnaval di North Brabant, karena karnaval itu sebenarnya adalah kayak simbolik, kayak trennya provinsi Brabant gitu loh. Jadi karnaval itu sudah identifikasi, kayak identik dengan provinsinya Brabant. Tanggal 15 Maret yang akan diadakan, karena cuaca juga sebenarnya nggak jelek gitu, nggak kayak sebelumnya, cuaca bagus. Tetapi karena virus corona ini ya, pemerintah juga menyatakan bahwa harus dilarang, jadi nggak boleh jadi dilarang verboden gitu, nggak boleh karnaval lagi gitu karena adanya virus corona. Dan semua perkumpulan yang ada gitu kalau bisa ditunda. Bahkan aku punya satu bos lagi yang ada gitu kan, karena aku kan pas datang gitu, loh nggak kerja Pak Bu, aku bilang gitu kan. Enggak karena kami kantor kami menyuruh kami untuk kalau bisa kerja di rumah gitu. Jadi sebelum tanggal 15 Maret kemarin itu sebenarnya ada wejangan gitu yang sudah dilaksanakan gitu, bahwa untuk karyawan yang bisa kerja di rumah gitu, melakukan pekerjaan kantor dikerjakan di rumah. Tapi kan nggak semua pekerjaan itu kan bisa dikerjakan di rumah, kayak misalnya horeca itu kan otomatis kalau orang mau nginap, orang mau makan gitu kan nggak tetap ya harus ini kan, nggak bisa kan
dikerjakan di rumah harus datang kan, harus diservis kan, kita harus diberdinding kan, jadi nggak bisa gitu. Dan karena satu peraturan itu ternyata ya corona nggak nurun besmetingnya, penularannya tetap masih sama, naik meningkat gitu ya, dilihat dari kurvanya. Makanya terus terjadilah yang namanya tindakan keras gitu, aku bilang sih keras, tanggal 15 ini ya, mulai dari minggu itu tanggal 15, 3 minggu ke depan Horeca tutup, beberapa kantor beberapa apa sih namanya, kayak Pride Park gitu dan semuanya gitu yang berhubungan dengan perkumpulan banyak orang gitu juga harus tutup sampai 3 minggu ke depan, nanti akan dilihat lagi seperti apa gitu. Tapi sih kita berdoanya semoga selama 3 bulan 3 minggu ke depan itu semakin lebih baik gitu, dan para ahli juga bisa menemukan solusinya yang tepat, atau mungkin vaksinnya sudah bisa ditemukan gitu ya, kita berharapnya seperti itu sih ya, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Jadi nanti mungkin Astrid akan liatin kamu sedikit pemandangan di luar sana seperti apa dari atas rumah gitu. This is so sad karena aku nggak pernah yang namanya ngelihat kayak sepi banget gitu, bener-bener paling cuma 1-2 sepeda lalang gitu. Terus biasanya di depan apartemen Astrid itu kan, di depan gitu kan parkir mobil sorry parkir mobil itu kan penuh gitu ya, itu cuma dikit banget ya. Intinya sih sedih ngelihat pemandangan itu, tapi dalam hati is good karena ternyata masyarakat Belanda itu menuruti aturan pemerintah Belanda yang mencanangkan bahwa kalau bisa stay di rumah. So buat kalian tetap stay positif aja, yang stay di rumah, ikuti aturannya, karena apa ya, mungkin ini pro kontra, mungkin ini saya membosankan, tapi this is the best cara yang bisa dilakukan untuk menekan virus corona menular kemana-mana gitu ya. Jadi sebelum Astrid tutup nanti aku akan liatin ke kalian gitu, setelah Astrid tutup gitu ya, aku akan liatin sedikit pemandangan ke kalian gitu. Di luar sana seperti apa, aku jelaskan sedikit gitu. Pokoknya stay strong buat kalian semua dengan virus corona ini. Aku doakan dari sini sehat-sehat terus buat kalian gitu, yang masih sehat, yang terkena virus corona semoga lekas sembuh. Karena aku dengar banyak berita juga gitu di Cina gitu, kayaknya sudah banyak beberapa orang yang sudah sembuh yang keluar dari ini ya, dari apa sih, dari rumah sakit gitu ya. Jadi good point, berita yang bagus, banyak orang yang sehat gitu ya. And kalau gitu Astrid gak tahu, Astrid mau pamit aja, kayaknya seperti itulah kurang lebih cerita mengenai virus corona yang ada di sini gitu. Sekolah-sekolah juga ditutup otomatis, pokoknya yang berhubungan dengan perkumpulan banyak orang gitu ditutup di sini selama 3 minggu. Astrid nggak ngerti keadaan situasi di sana apa sama dengan seperti ini yang ada di Belanda gitu. Yang pasti pokoknya kita harus thinking positif, jaga kesehatan kalian, jangan lupa untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan supaya terhindar dari yang namanya penularan virus corona gitu ya. Kalau gitu Astrid pamit dulu teman-teman semuanya. Thanks for watching, udah menonton video kali ini. Kita ketemu di video-video berikutnya pastinya, video yang seru, video yang menarik, video yang membuat kamu lebih terinspirasi setelah mendengar celotehan atau cuap-cuapan dari Astrid gitu. Semoga informasi ini mengenai virus corona dengan situasi yang terjadi di sini juga sedikit menambah informasi ke kalian semua gitu ya. Oke, itu aja yang bisa Astrid sampaikan di video kali ini. Kalau gitu Astrid pamit, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and of course share kalau menurut kalian video ini juga bermanfaat untuk diketahui ke semua khalayak lainnya. Oke, Astrid pamit ya kalau gitu, dadah. Tapi setelah ini Astrid akan sedikit record ke kamu dengan suasana luar di sana seperti apa. Oke, Astrid pamit, dadah, love you all, sehat terus. Stay healthy, semangat, and keep positive. Oke, jadi teman-teman ini adalah pemandangan di luar dari atas rumah Astrid seperti ini. Itu biasanya kalau aku bilang di parkiran mobil itu ya, itu benar-benar yang namanya parkiran mobil full gitu.
Dan ini nggak ada, hanya beberapa, bukannya nggak ada, hanya beberapa, bisa dihitung dengan jari. Terus kalau kalian lihat benar-benar sepi, mungkin hanya satu sepeda segelintir gitu, bahkan orang jalan kaki pun. Dan itu kalau kalian lihat itu restoran-restoran kayak di samping-samping itu juga udah tutup karena memang diwajibkan untuk tutup. Jadi bisa dibilang kayak kota tanpa aktivitas gitu ya, karena spesialnya memang di Belanda sendiri itu karena aku stay di provinsi Noord-Brabant. Dari provinsi yang lainnya itu, provinsi ini yang paling gede itu ya besmettingnya alias penularannya dibandingkan dengan provinsi yang lain gitu. Dan walaupun seperti itu tetap diberlakukan sama, bahwa di seluruh Belanda tetap horeca dan tempat-tempat yang dengan perkumpulan banyak orang tetap harus ditutup selama 3 minggu ke depan kayak gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini pemandangannya, benar-benar sepi, hanya 1, 2, atau 3 gitu yang bisa kalian lihat. Jadi benar-benar pemandangan sehari-harinya seperti ini, sampai malam juga seperti ini teman-teman. So ya, menyedihkan, tapi ya karena kita nggak akan pernah tahu ya, something happen in this world, termasuk hal ini. Ya semoga segera berlalu sakit ini dan kita diberikan kesehatan semuanya sama Tuhan gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini pemandangannya. So sangat berbeda mungkin. Kalau mungkin di Indonesia masih lalu lalang gitu, masih banyak yang namanya warung-warung kaki lima gitu dibuka gitu. Di sini ya warung kaki lima ataupun gerobak-gerobak mobil gitu istilahnya tetap harus tutup gitu, nggak ada yang namanya nggak buka ya. Oke, seperti ini teman-teman semuanya, ketemu lagi di vlog berikutnya ya, dadah.